Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai Japir pemilih, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan, selalu membahagiakan juga. Senang sekali podcast Moci Karondopok KPU Kabupaten Tegal kembali hadir menemani Japir pemilih semua. Bersama saya Dian Anika Sari, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Tegal. Japir pemilih, di episode yang ke-10 ini kita akan ngobrolin satu topik yang sangat menarik yang tak terceritakan jungkir balik petugas ad hoc pada Pilkada tahun 2024. Dan ini juga menjadi salah satu buku yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan judul yang sama, yaitu Yang Tak Terceritakan Jungkir Balik Petugas Ad Hoc Pilkada Jateng 2024. Tapi kita di sini nanti akan ngobrolin khusus untuk Kabupaten Tegal. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri di sini. Di studio podcast KPU Kabupaten Tegal sudah hadir seorang tamu spesial, salah satu dari Ketua PPK kemarin pada waktu Pilkada dan juga Pemilu 2024. Cluenya adalah PPK dengan DPT terbesar, kecamatan dengan DPT terbesar di Kabupaten Tegal. Yups, benar sekali. Yang hadir pada kesempatan episode ke-10 ini adalah Ketua PPK Kecamatan Adiwarna. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Faizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik Mbak, sehat Ya, walafiat. sehat ya. Sudah bisa tidur lebih nyenyak ya sekarang. Sangat nyenyak Mbak ya. Dan alhamdulillah hari ini hadir dengan baju kebanggaan ya. Baju dengan masa lalu yang luar biasa ini. Masa lalu yang luar biasa. Aduh, proper sekali nih Mas Iya. Faizin ya. Mas Faizin, alhamdulillah nih ya. Pemilu 2024, Pilkada 2024 sudah dilalui dengan alhamdulillah dengan aman, lancar ya. Iya. Dan tentunya ini kan tidak lepas dari kerja keras ya, petugas ad hoc kita pada pemilu dan pilkada. Karena itu KPU Kabupaten Tegal juga mengucapkan terima kasih juga, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua jajaran petugas ad hoc dari PPK, PPS, kemudian juga ada Pantarli dan KPPS. Akhirnya pemilu dan pilkada 2024 bisa berjalan dengan lancar, aman, dengan segala dinamikanya. Iya, betul sekali Mbak. Ya, masih teringat kan ya? Masih sangat teringat sekali. Masih sangat teringat. Mas Faizin nih, walaupun mungkin juga Mas Faizin merasakan ya, jadi petugas ad hoc khususnya PPK ini kan mengalami banyak hal-hal mungkin yang menegangkan juga di lapangan kan, tetapi tuh kayaknya nggak membuat kapok gitu ya. Sebetulnya motivasinya apa nih? Jadi petugas ad hoc itu ada motivasi apa? Berbicara masalah kapok itu manusiawi ya Mbak, tetapi setiap orang punya prinsip masing-masing. Ketika kemudian saya diwawancara kembali untuk mendaftar di Pilkada, itu pertanyaan yang sama Mbak Tia. Kenapa nggak kapok? Kemarin sudah banyak kejadian di Adiwarna, ini kok daftar lagi? Jawaban saya malah tak balik Mbak. Justru dari kejadian itu saya sudah bisa memetakan mana-mana yang menjadi titik permasalahan. Dan itu terbukti ketika kemudian saya kembali terpilih menjadi PPK Adiwarna, bahkan dipilih kembali menjadi ketua. Akhirnya saya membuat kebijakan di titik-titik itu, saya urai masalahnya. Sampai sekarang alhamdulillah, sampai dengan selesai pilkadanya lancar Mbak. Iya, jadi sebagai ini juga ajang pembuktian ya. Jadi itu. kami waktu itu di KPU Kabupaten Tegal pada waktu kita pemilihan untuk ad hoc ya PPK pada Pilkada 2024 itu menetapkan formasi yang sama dengan pemilu 2024. Jadi orangnya masih sama, dan itu juga mungkin salah satu pertimbangan dari kita juga, karena kebetulan juga semuanya melewati dengan baik setiap tahapannya, dari tes CAT dan seterusnya, wawancara dan seterusnya.
dan juga pertimbangan dari kita bahwa semuanya ini sudah berpengalaman nih, berpengalaman dalam mengatasi permasalahan yang ada di Adiwarna. Nah, sebelum di pemilu 2024 dan pilkada 2024 sebelumnya juga sudah pernah di ini petugas ad hoc. Saya mulai dari dulu namanya Pantare juga ya dulu ya. Iya, Saya Pantare. pernah juga jadi Pantare tahun 2019 kalau nggak salah. Kemudian pernah jadi PPS juga, pernah jadi KPPS juga. Jadi kalau di tingkat desa memang saya sudah melewati semuanya. Ditambah setiap kali ada pilkades saya juga selalu menjadi panitia. Hal itulah yang kemudian menjadi modal besar saya untuk mencoba melangkah lebih jauh lagi, kemudian didorong ke tingkat kecamatan. Karena di desa harus ada regenerasi juga, yang akhirnya saya naik ke kecamatan, di desa teman-teman saya bisa masuk. Kalau saya di desa terus, kasihan teman-teman saya yang muda-muda nggak bisa jadi PPS, seperti itu. Itu yang menjadi motivasi. Berbicara masalah pemilu ya sebenarnya sudah cukup pengalaman lah kalau di tingkat desa. Kemudian naik ke tingkat kecamatan, wah ternyata luar biasa Mbak. Saya harus menjadi namanya pemimpin 66 orang PPS. PPS ya dari Dari 21 desa yang ada di Adiwarna. Kemudian DPT-nya terbanyak se-Kabupaten Betul Tegal. sekali. Dengan anggota saya 66 itu yang jelas-jelas itu Adiwarna dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, organisasi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, itu ternyata sangat kompleks Mbak, tidak mudah memang untuk menjadi seorang ketua, khususnya di Adiwarna lah ya. Ya, saya biasa di satu organisasi yang kecil, sekarang itu saya berteman dengan berbagai macam lintas organisasi, bahkan ada yang istilahnya ya kalau orang mengatakan campur baur lah. Campur baur ya. Jadi petugas ad hoc itu menambah pengalaman, menambah wawasan, menambah jaringan juga. Nah, itu, ya betul ya. Seperti itu. Yang pasti dari latar belakang itulah kemudian kuncinya adalah komunikasi, ya. Komunikasi yang baik sehingga saya bisa membuat satu keputusan yang diterima oleh semuanya, seperti itu. Karena kalau tidak ada komunikasi yang intens, kemudian saya bisa mendeteksi rawan-rawannya di mana ya, nanti bisa terjadi ketidakpercayaan PPS kepada PPK, itu bahaya Mbak. Ya betul sekali. Dan kita kilas balik di pemilu 2024 ya. Iya. Cerita flashback sedikit. Waktu itu kan Kecamatan Adiwarna banyak menjadi idola. Perbincangan ya juga di media massa juga kan, karena ada beberapa kejadian seperti PSU, kemudian juga surat suara ada yang tertukar juga, kemudian satu lagi adalah surat suara yang tercoblos nih. Saya juga ingat nih, saya juga sedikit bercerita nih Mas Faizin, karena kebetulan waktu itu kan saya juga mendampingi Forkompinda ya untuk monitoring pada waktu pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari. Jadi ini menceritakan bahwa ternyata sebuah informasi itu cepat sekali tersebarnya. Iya, betul. Waktu itu saya ada di salah satu TPS ya. Kebetulan waktu itu saya didampingi oleh PPK Adiwarna Divisi Parmasnya, Mas Iqbal ya. Pada waktu itu saya ingat kejadiannya pas ada di TPS yang dekat dengan jembatan tol. Oh, jembatan tol ya. Iya, yang ada di belakang jembatan tol ya. Adiwarna ya. Adiwarna. Kemudian waktu itu Mas Iqbal gini, Mbak, ini saya dapat WA, ada info surat suara sudah tercoblos ya, dengan video seorang ibu-ibu ya waktu itu. Dan ternyata itu informasi video itu didapatkan dari mungkin temannya atau siapa itu yang ada jauh bukan di wilayah Kabupaten Tegal. Ternyata berita itu saya mendengarnya pun itu sudah Bali kalau tidak salah, waktu itu sudah kirim via WA ada video tersebut kayak gitu. Bahkan kita yang di Tegal nggak tahu ya. Tegal itu kita sempat kaget ya, karena kita kan juga belum tahu ceritanya seperti apa, dan waktu itu langsung juga KPU Kabupaten Tegal merespon kan, kemudian membuat langkah-langkah untuk penyelesaian dan sebagainya kan. Nah,
Kemudian juga dengan kasus-kasus tersebut ya, Pilkada 2024 ini kan menjadi ajang pembuktian kan. Iya, betul sekali. Jangan sampai semua yang sudah terjadi, pengalaman-pengalaman itu terulang lagi di Pilkada 2024. Nah, kita sekarang cerita nih tentang Pilkada 2024. Di Pilkada 2024, Adiwarna juga menjadi salah satu pusat perhatian kan? Iya, betul. Karena calon wakil bupatinya Ada pada dua. saat itu ada dua ya. Satu RT. Satu TPS bahkan Iya, ya. Nah, betul ini sekali. seperti apa bisa diceritakan Mas Faizin? Iya, waktu itu pun dinamika pencalonan kan terus bergulir ya Mbak. Saya juga kaget ternyata itu dilihat dari KTP-nya, ternyata mereka berdua satu TPS. Satu TPS ya. Iya, di waktu TPS 03 kalau nggak salah. Itu beda, satu RT. Rumahnya cuma beda gang saja, itu Mas Khalid sama Mas Mujab. Itu memang masyarakat, kebetulan saya juga orang Tembok Luwu, akhirnya juga menjadi pusat juga. Setiap kali ada pergerakan tentang informasi pencalonan, saya yang selalu menjadi pertanyaan oleh warga. Nanti KPU memihak ke salah satu calon, memihak ke sini. Itu yang selalu beredar di masyarakat. Kemudian calon ini membuat kegiatan di sini, ini protes. Yang protes bukan calonnya Mbak, pendukungnya itu yang protes. Ini kok nggak dilarang, ini dilarang. Sampai suatu ketika kami dari Forkompinjam, kemudian dengan PPK, kemudian dengan Panwas, itu silaturahim ke semuanya, bukan ke salah satu ya. Betul. Ke Mas Khalid iya, ke Mas Mujab iya, tapi diawali dengan ke Mas Khalid terlebih dahulu ya. Kemudian ada yang mengira kita kan mau ke, jadi jarak Mas Khalid dengan Mas Mujab kan ada jarak, kita kan ke Mas Khalid dulu. Nah, pendukungnya itu ada salah satu yang sudah melihat dulu, kok Forkompinjam sama PPK dan Panwas kok ngapain ke situ? Iya, padahal sebetulnya belum selesai, ada agenda lagi kan iya, ya. seperti itu. Jadi masyarakatnya gampang sekali langsung mencurigakan seperti itu. Ya akhirnya kami ternyata juga langsung beratas ke Mas Mujab. Dilala di Mas Mujab itu waktu itu ada pertemuan dengan kader di rumahnya. Pas ada pertemuan juga. Akhirnya itu tanpa disengaja, dikira juga dari pendukungnya sini diundang kayak gitu. Iya. Oh ini kok menghadiri acara seperti itu. Jadi kami serba salah gitu ya. Akhirnya kami klarifikasi semuanya kepada teman-teman, tak undang semuanya yang seperti dari pihak pendukung ini disaksikan oleh Forkompinjam dan Panwas bahwa kita semuanya ini lagi silaturahim supaya menjaga keamanan, ketertiban, karena ini satu wilayah, satu RT. Biar kondusif ya. Jadi sensitif sekali Mbak, memang Mbak, seperti itu. Alhamdulillah tadi yang saya katakan komunikasi bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya, semuanya bisa tenang, tidak ribut-ribut seperti itu lagi, seperti itu. Itu salah satu kejadian yang sedikit waktu itu Pak Kades juga masyarakat seperti itu ya Mas ya. Akhirnya ya dengan seperti ini Pak Kades pun sangat memberikan atensi khusus kepada kami. Mas PPK tolong Tembok Luwu supaya lebih mendapatkan perhatian. Iya, siap. Kebetulan juga PPK-nya ada dua. Yang satu desa ya? Iya, dengan Mas Iqbal kan. Oh, dengan Mas Iqbal. Iya, seperti itu. Nah, itu yang salah satu. Kemudian saat yang kedua itu saat pencoblosan. Saat pencoblosan itu juga ramai Mbak, karena katanya mau berbarengan ya. Oh, waktunya mau berbareng. Padahal kami melalui PPS sudah menyampaikan supaya Mas Mujab dengan Mas Khalid itu waktunya dibedakan. Misalkan Mas Khalid jam 10, Mas Mujab nanti jam 11. Ternyata jam 10 nggak datang. Itu akhirnya hampir bentrokan Mbak. Iya, sama-sama membawa pendukung ya. Mas Khalid dulu datang terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian Mas Mujab datang gitu. Tapi sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah ya. Makanya kami pun segera langsung meminta kepada Mas Khalid supaya langsung bisa pulang biar tidak berpapasan dengan pendukungnya Mas Mujab. Seperti itu. Ya, jadi suatu pengalaman yang berharga ya. Iya, seperti itu. Yang mungkin ini tidak istilahnya tidak semua bisa merasakan seperti ini kan? Betul sekali. Iya, karena kejadian-kejadian ini kan khusus ya. Kita nggak tahu ternyata bisa satu desa, satu RT, satu TPS dengan PPK-nya yang dua ini juga sama. Seperti itu. Luar biasa.
Ya, ini tapi gini Mbak, apa ya, berdasarkan ya pengalaman dari kita menjalankan di pemilu, kemudian di pilkada seperti ini, ya masalah yang tadi akan muncul, tadi ada pemilih apa calon dari satu desa, satu RT, berdasarkan pengalaman kami pemilih sebelumnya, akhirnya kami dari PPK bersama teman-teman, tidak hanya saya ya, dari Mas Ali, Mbak Elza, Mas Fakri dan Mas Iqbal, kami selalu berkoordinasi agar hal-hal yang seperti dulu terjadi tidak terjadi lagi, dan alhamdulillah semuanya dengan baik. Alhamdulillah, dan PPK di Werna kan juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita juga di KPU Kabupaten Tegal ya. Selain tadi karena memang DPT-nya terbesar, kemudian juga tadi kekhususan itu ya, karena ada potensi kerawanan dan lain-lain. Ya alhamdulillah semuanya bisa teratasi, dan ini juga menjadi salah satu ajang pembuktian ya buat PPK di Werna bahwa hal-hal yang ditakutkan yang kemarin terjadi di pemilu 2024 alhamdulillah tidak terjadi lagi. Iya. Dan secara umum juga di semua kecamatan ya di Kabupaten Tegal juga alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar tahapan-tahapannya ya, dengan segala dinamika yang ada seperti itu. Nah, Mas Faizi nih, mungkin juga bisa diceritakan ya, Mas Faizi ini kan juga seorang ketua. Kemudian dengan banyaknya permasalahan dan potensi-potensi kerawanan yang ada, nih, bagaimana sih caranya Mas Faizi ini membagi tugas-tugas ke teman-teman yang lain, kemudian juga mengorganisir semua yang ada, PPS dan lain-lain, biar mereka itu bisa istilahnya saling bersatu gitu loh, istilahnya kompak seperti itu. Jadi di Adi Werna itu kebetulan rata-rata kan usianya masih muda, masih muda dan punya latar belakang yang berbeda-beda. Mbak Elza, Mas Ali, Mas Fakih, dan Mas Iqbal, dan kemudian saya. Dari latar belakang yang berbeda-beda, saya bisa memetakan kayak Mas Iqbal, dia itu memang ahli di bidang desain grafis, kemudian Mas Ali olah tata itu bagus, kemudian Mbak Elza di bidang hukum, dan Mas Fakih yang dia juga sarjana akuntansi ya, jadi dia memang dalam angka itu sudah bagus. Nah dari situlah kemudian saya membagi ya sesuai dengan divisinya masing-masing. Kita saling melengkapi, ketika ini ada masalah kita bantu. Kita enggak hanya sesuai dengan tugas saya ya ketua ya udah mengatur aja, enggak. Ketika ada teman-teman yang memang butuh bantuan ini ya kami turun langsung seperti itu. Jadi tidak mengandalkan ke satu PPK, tetapi PPK yang ikut backup. Contoh kemarin yang terjadi di pemilu yang sangat menyedihkan Mbak. Sampai istri saya sampai ngomong, ini nasinya dimakan dulu. Saya nggak mau makan. Sampai ini ya, iya. Aduh, rasanya nggak pengen makan ya. Iya betul, makanya nggak kenyang suatu santungnya udah. Jadi itu ada cerita yang sangat buat saya sedih Mbak. Saya itu kan mau ke PPK, mau ke sekretariat, pagi-pagi saya mau nyoblos dulu setelah saya melihat pelantikan, saya pengen nyoblos dulu. Padahal saya sudah tinggal nyoblos, tinggal diundang ya mau masuk, saya dapat telepon, Mas bisa ke Adi Werna itu. Kenapa Mas? Maunya aku sini Mas, gawat ya gitu. Ini saya mau nyoblos dulu, langsung ke sini Mas. Saya nggak jadi nyoblos Mbak. Ada apa? Surat-suratnya tertukar, surat saya tertukar. Berapa? 1 TPS. Ya ada lagi Mas, 2, 3. Saya langsung meluncur ke sana Mbak. Kemudian saya ngomong sama teman-teman yang lain, fokus monitoring dulu. Nanti kalau sudah selesai bisa ke Adi Werna. Saya nggak langsung cerita dulu. Kemudian saya ke Adi Werna. Di situ ternyata sudah ditemukan ada 5 TPS yang tertukar Mbak. Walaupun ada yang tidak signifikan, artinya yang sebenarnya masih dengan kuota yang ada masih cukup lah seperti itu. Untungnya di situ KPU Kabupaten Tegal juga terima kasih Mas Him dan teman-temannya langsung membackup ke sana ke Adi Werna, termasuk juga dengan
Bawaslu, dan yang paling saya akui jempol juga Pak Camat dengan Forkompinjamnya itu juga sangat membackup Mbak. Jadi memang hubungan PPK dengan Forkompinjam itu harus bagus Mbak. Betul sekali. Kalau nggak bagus, udah. Karena kan kita tidak bisa menyelesaikan itu sendirian ya. Ya, saya di backup sama udah Mas Faizin, pokoknya fokus masalah ini. Saya tak keliling Pak Camatnya dengan Pak Kapolsek, tak keliling TPS mana saja yang memang ada masalah kayak gitu. Nanti kita duduk bareng di sini. Kemudian kita kan di PPS Adiwarna kita kan ngumpul, kita saling komunikasi dengan Bawaslu dan memberikan satu solusi ya. Alhamdulillah dengan segera saya menghubungi PPS yang lain, barangkali masih ada sisa surat suara yang bisa diperbantukan ke Adiwarna, di desa Adiwarna seperti itu. Belum selama selesai itu, sampai saya nunggu sampai pukul 11-12, saya dapat kabar lagi dari Lemah Dubur. Ditelepon, Mas, ini ada surat suara yang tercoblos. Aduh, saya belum bisa ke sana. Saya suruh Mas Iqbal dulu ke sana. Nanti saya ke sana, seperti itu. Nah, saya masih nangani di Adiwarna sih. Ya nanti kalau enggak, nah itu yang saya maksud Mbak. Artinya ketika saya nggak bisa, teman-teman saya alhamdulillah bisa membackup ya. Nah, saya tugaskan ke Luming Besar suruh ambil surat suara. Mbak Ilsam, Mbak saya suruh stay dulu di sekretariat, barangkali ada orang yang membutuhkan informasi. Ya kemudian itu belum selesai, dibel lagi sama penarukan, Mas, bisa ke penarukan. Satu ada lagi apa lagi? Aduh, sampai saya masih ingat Mbak Dian, kemudian Mas Adi dan Mbak Ika tiduran di pelataran semuanya. Ya, menginap di TPS ya. Iya, saya udah pulang Mbak, tak kira nggak mau dihitung waktu itu, yang kan karena presiden doang sih yang PSU ya Mbak. Saya kira yang lain nggak dihitung. Karena Mas telepon saya jam 11. Mas, pokoknya sekarang harus dihitung. Saya mau tidur itu Mbak, mau tidur, baru makan mau tidur. Ya baru makan mau tidur, ditelepon sekarang juga. Nah, ini saya langsung berangkat ke Penarukan, tak duduk Mbak. Petugas KPPS tak duduk. Rumahnya di mana? Yang bangun cuma satu, saya dimuter, diduduk. Sekarang dihitung. Saksinya dipanggil semuanya, alhamdulillah dilalah ya Mbak ya. Ternyata saksi KPPS belum pada tidur juga, kepikiran juga sama. Daripada kepikiran, kita langsung aja ke KPPS-nya, ke TPS-nya. Hidup lagi sampai pagi. Itu alhamdulillah selesai untuk yang selain presidennya. Iya, gitu. pasti kan juga kita semua juga menginap di sana ya. Pelataran ya. itu ya. Tapi Gitu. dari semua kejadian-kejadian itu ya alhamdulillah bisa teratasi berkat tadi ya. Yang pertama memang ada kerjasama yang baik ya, kerjasama yang baik. Yang kedua dukungan juga dari pihak sekitar kita kan, Iya, kayak betul dari sekali. tadi Mas Faizin menceritakan dari Forkompinjam kan, kemudian juga KPU dengan Bawaslu dan semuanya, sehingga alhamdulillah ya Iya. semua bisa terselesaikan dengan baik, dengan lancar ya. Dan kita waktu itu karena memang antara pemilu dan pilkada itu kan tidak ada jeda ya, Tidak, ya langsung lanjut. langsung jadi lanjut untuk persiapan untuk pilkada. Nah, Mas Faizin nih, yang terakhir nih, bisa nggak sih menyampaikan pesan-pesan nih kepada Jakpir pemilih yang pingin nih jadi petugas ad hoc nih, petugas ad hoc nanti untuk pemilu atau pilkada mendatang, mungkin bisa dikasih tipsnya apa, pesannya apa, seperti itu. Jakpir pemilih, dari pengalaman saya bisa memberikan satu motivasi kepada teman-teman yang nanti mau jadi badan ad hoc ya, terutama di PPK di Kota. Yang pertama, ketika sudah ada aturan, jangan sampai melanggar aturan itu, apapun alasannya. Ketika kita sudah menaati aturan itu, dalam hal ini aturan yang dibuat KPU maupun dari pemerintah, apapun masalahnya, pasti Anda akan selamat. Itu satu. Tapi kalau Anda bermacam-macam dengan aturan itu, tunggu saja tanggal mainnya. Kemudian yang kedua, menjadi seorang PPK itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena tadi saya sudah menyampaikan, menjadi seorang PPK tidak mudah membuka telapak tangan. Karena apa? Di Adiwarna itu menjadi pusat perhatian
baik di presiden, caleg maupun pilkada. DPT terbanyak, desa terluas, dengan dinamika latar belakang yang berbeda-beda, organisasinya juga sangat banyak. Ya, ketika Anda mau menjadi PPK, maka yang perlu dipersiapkan adalah mentalitas. Tidak hanya pintar, tapi mental. Pintar percuma kalau mentalnya tempe, dikeretak langsung cium. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu optimis bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya. Yang penting jangan panik, selalu dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, jalin hubungan yang baik dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Danramil. Itu kunci saya, karena semuanya ketika komunikasi dengan baik, insya Allah solusinya pasti juga akan baik, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Faizin ya, sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi cerita ya, cerita yang menegangkan, tadi yang penuh haru biru ya, sampai nggak pengen makan loh, sampai nggak pengen makan. Istri saya yang kasihan itu ya, kasihan sama saya ya, seperti itu. Dan semoga ini juga menginspirasi buat capir pemilih semuanya yang nanti mau jadi petugas ad hoc ya di pemilu atau pilkada mendatang. Apa tadi pesan-pesan yang disampaikan, kemudian juga capir pemilih juga KPU Provinsi Jawa Tengah seperti tadi sudah disampaikan ini menerbitkan buku yang tak terceritakan, jungkir balik petugas ad hoc Pilkada Jateng 2024. Nah, bagi yang ingin membaca semuanya, jadi di sini tuh tidak hanya ada kisah di Kabupaten Tegal, tapi juga ada di kisah-kisah dari 35 kabupaten kota. Seru-seru semuanya. Bisa dong main ke KPU, nanti bisa baca di sini, atau juga buku ini sudah ada di perpustakaan, di perpustakaan daerah kabupaten ya. Tapi nggak dijual belikan di luas ya? Iya. Khusus ya berarti ya? Iya, ini bisa dibaca sambil main ke KPU, sambil main ke KPU. Kali ada permohonan permintaan buku dari sekolah untuk koleksi perpustakaan, boleh nambah? Nah, kita lihat dulu nanti persediaannya ya. Kita lihat dulu persediaannya. Tapi kalau buku ini kita hanya mendapatkan 2. Hanya mendapatkan 2. Jadi satu ada di KPU Kabupaten Tegal, satunya ada di perpustakaan. Iya, perpustakaan daerah kabupaten kan. Jadi bisa membaca cerita-cerita yang tadi penuh perjuangan, ada penuh haru, ada juga mungkin yang lucu-lucunya juga di sini gitu. Jadi macam-macam. Kalau sekolah saya mendapatkan dibaca sama anak saya, apik bagus Mbak. Bagus ya. Iya, bagus sekali. Karena ini disampaikan dengan ringan ya, bahasa yang ringan seperti itu. Semacam cerpen lah ya. Iya, semacam cerpen seperti itu. Kumpulan cerpen. Iya. Nanti kita tidak tahu apakah nanti juga barangkali ada yang dalam bentuk PDF. Iya, PDF online-nya ya. Iya. Nanti kita juga akan sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih ya Mas Faizin sudah hadir di podcast KPU Kabupaten Tegal. Dan Capir Pemilih juga terima kasih sudah bergabung di podcast Moci Karondopok episode kali ini, dan nantikan juga topik-topik menarik berikutnya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like juga, subscribe juga podcast kami, dan share sebanyak-banyaknya di channel YouTube KPU Kabupaten Tegal. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.